komedi tunggal bahwa dagelan ijen. Terus cara menulis naskah stand up komedi utawi komedi tunggal. Kalau yakin bahwa ibu sampun nate mirsani wonten TV ya, stand up komedi wonten Kompas TV, nawane Indosiar Akademi stand up, lajeng wonten open mic ingkang wonten ing daerah masing-masing. Open mic itu tempat kangge komunitas stand up. Stand up. Terus niki wonten materi enggal kangge FTPI tahun 2024 nggih menika stand up komedi utawi komedi tunggal. Niki mangke wonten pengarang menika kalau niki karena kita kenan amargi niki berbagai enggal baru maka malih mangke latih dhateng para siswa nulis materi, terus istilah-istilah pun nggih mangke karena sing sering dimantosi monggo dinten menika secara sesarengan diskusi sinau dengan berbagai materi secara komedi. Ingkang pisan niku tema materi. Terus mangke pilih niku siswa sing boten asal pilih. Terus stand komedi niku pilih bocah sing saged nulis materi, berarti bocah pinter. Terus bocah sing wajahe lucu niku boten mesti saged stand up. Terus jangan salah pilih memilih anak untuk lomba stand up. Bukan dari muka, bodi, sing lemu, sing ireng, sing gering, cilik, boten, tapi pilih sing saged nulis materi, walaupun mangke dibantu kali Bapak Ibu bisa bahasa Jawa. Lan iki materi pun ambil bahasa Indonesia, kalau saking pengarang, saking Mas Megi, komika saking Cilacap. Sebelum membuat naskah niku mari kita batasi pembahasan naskah dengan tema agar pembuatan naskah itu fokus dan menjadi cerita yang baru. Terus tema niku paling penting jadi sebuah payung besar atau pembahasan topik yang ingin dibahas dalam komedi. Nah, contoh karena nanti yang akan dilombakan adalah siswa, contoh tema itu paling gampang materi itu temanya sekolah, sekolahan gitu. Napa malih biasanya keseharianku jadi kegiatan saben dina nih, terus UMI siapa aku biasanya stand up comedy itu materi itu konten roasting itu membuat negatif diri sendiri ya, menjelek-jelekan diri sendiri. Itu apa-apa, jangan menjelekkan juri, jangan, tapi menjelekkan diri sendiri boleh, bukan ayat. Kemudian biasanya masalah transportasi itu masalah tema sing paling favorit. Nah, ini kita batasi materi sekolah. Lanjut Mas. Setelah menulis tema, maka Bapak Ibu tulis subtema. Subtema itu pembahasan atau keresahan yang lebih spesifik dari tema itu sendiri. Jadi menawi Bapak Ibu nulis sekolah, maka wonten subtemane biasanya sekolah niku lingkungan sekolah, lapangan sekolah sing dados keresahan nggih. Terus kantine kotor, kemudian WC-ne kumuh, jumlah WC-ne sedikit, nggih. Kemudian guru sing disenengi, guru sing galak, guru sing apik, guru sing paling favorit itu subtema. Terus tema itu sekolah, terus kita pilih-pilih subtema untuk membuat keresahan. Terus stand up comedy itu hasil dari keresahan hati, dikeluarkan dibuat sebuah komedi. Nah, stand up comedy itu asal muasalnya saking Amerika.
tahun 1970 niku sampun dibudayakan di Amerika, kemudian masuk ke Indonesia itu tahun 2011 oleh Ernest Prakasa. Gitu. Terus Ernest niku salah satu komika pertama di Indonesia, kemudian ada Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, kemudian lain-lain. Lah niku asal usulnya stand up, gitu. Terus stand up niku keresahan yang ada di sekitar kita, yang ada di pikiran kita, diluapkan dalam materi stand up comedy itu sendiri. Nah lanjut, nah ini ya, terus yang di tengah itu sekolah itu tema. Kita buat sub temanya adalah lingkungan, guru, murid, kantin. Kemudian ada lagi lapangan sempit, kotor, ya, itu bagian dari sub tema. Nah ini membuat premis itu apa? Premis adalah sudut pandang yang menarik, berisi persetujuan atau tidak setuju, komentar, emosi negatif sebagai landasan sudut pandang yang ingin disampaikan sebagai penonton dari subtema itu sendiri. Ya, jadi premis itu sudut pandang yang menarik yang akan diolah supaya penonton itu bisa menikmati dengan baik. Biasanya premis itu berisi emosi negatif terhadap suatu objek atau subjek. Premis juga merupakan kalimat yang berarti luas serta gabungan antara kejujuran dan dirasakan semua orang. Nah, ini biasanya bisa kritikan sosial, ya, kemudian keresahan yang ada di lingkungan, itu premis. Nah, cara mencari premis. Tulis apapun hal yang menimbulkan emosi negatif, bisa kesal, takut, terganggu, bingung, sedih, marah. Usahakan jangan cari lucunya dulu ya. Jadi tulis keresahan dulu, emosi negatif. Itu bisa tadi kesal, takut, terganggu, bingung, sedih. Tapi apa yang ditimbulkan itu nanti emosi negatif untuk itu. Jadi tips lain dari Raditya Dika, coba track kehidupanmu, apa kira-kira pengalaman dari hidupmu yang membuat belajar sesuatu. Contohnya ini akan satu titik. Lapangan di sekolah saya itu sempit. Guru olahraga, guru yang paling enak. Nah, itu contoh premis. Dan nanti ditulis sebanyak-banyaknya di bawahnya itu sebagai pelajaran hidup seperti ini. Contohnya misal lapangan di sekolah saya itu sempit. Guru olahraga, atau guru yang paling enak. Ketika upacara, saking sempitnya itu hanya 2 orang yang bisa upacara, atau bisa dibuat tulis sebanyak-banyaknya emosi negatif, kekesalan yang ada di hati yang sesuai dengan kejujuran. Nah, itu cara menulis premis. Nah, ini contoh premis. Satpam di sekolah saya galak-galak. Kantin di sekolah saya selalu ramai. Sekolah saya kecil. Kepala sekolah saya punya kumis. Guru saya itu suka curhat masalah hidup. Guru agama saya beda agama. Guru agama beda agama. Guru saya suka main TikTok. Itu contoh premis yang ada di lingkungan sekolah, dan itu sesuai dengan kejujuran. Biasanya ada di sekolah itu seperti ini. Lanjut mas. Berikutnya setup atau umpan. Jadi di teknik stand up comedy menika wonten istilah setup. Setup adalah situasi yang diungkapkan atau dideskripsikan untuk membangun sebuah premis komedi. Tujuannya agar penonton dapat terbawa suasana sehingga siap menerima lelucon. Jadi membimbing supaya penonton itu bisa terbawa suasana, itu setup, ya.
Setup itu merupakan penjelasan atau alasan opini terhadap premis yang dikemukakan, biasanya akan membuat penonton itu berasumsi terhadap sesuatu. Jadi terus pakai Bapak Ibu memiliki materi atau materi pun seperti itu materi FTP 2024. Itu terus setup merupakan penjelasan alasan opini terhadap premis yang dikemukakan, biasanya akan membuat asumsinya terhadap sesuatu. Jadi terus setup itu biasanya orang itu memikirkan begini, tapi kita buat supaya tidak seperti apa yang dipikirkan oleh penonton. Nah, ini cara membuat setup. Buat setup yang bagus dan efektif, walau punchline-nya tidak terlalu lucu, tapi bisa maksimal hasilnya. Ya, jadi pastikan setupmu itu mengandung asumsi yang tidak bercabang. Pastikan penonton diarahkan ke satu tujuan tertentu supaya gampang dipatahkan. Jadi supaya bisa Bapak Ibu punya materi supaya materinya dibuat setup jawabannya A, tetapi penonton itu akan menebak bahwa jawabannya itu B, yaitu nanti bisa dipatahkan. Itu namanya setup ya. Contoh setup ini. Premisnya tadi lapangan di sekolah saya itu sempit. Kenapa ya lapangan sekolah saya itu sempit banget? Saking sempitnya lapangan di sekolah saya itu contoh setup itu akan mengarahkan atau memberi opini supaya penonton itu jawabannya ini, padahal kita membuat materi itu jawabannya B atau C. Itu namanya setup. Jadi tidak terpikirkan oleh penonton. Jadi dibaca saking kecilnya lapangan di sekolah saya ini pesertanya hanya pembina sekolah, pembina upacara dan pemimpin upacara. Itu bisa. Atau saking sempitnya lapangan sekolah itu bisa untuk lomba catur. Nah, lomba catur kan berarti hanya sempit banget ya, hanya untuk 2 orang. Nah, kemudian selanjutnya menemukan punchline atau patahan. Punchline itu patahan atau kejutan yang diungkapkan dengan maksud mematahkan asumsi. Nah, jadi yang ada pada penonton. Jadi tadi setup adalah menggiring opini supaya penonton itu pasti jawabannya ini. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu membuat punchline atau patahan supaya ada dirinya atau supaya pecah. Ya, jadi bisa nanti diri itu tak kalah. Sehingga penonton akan berpikir lain arah komedinya ke A dan ke B, itu masih jadi punchline atau patahan. Tips mencari punchline. Punchline akan lebih mudah ditemukan apabila sudah bisa menebak atau asumsi penonton. Jadi selalu pikirkan apa yang kira-kira tidak dipikirkan orang atau penonton. Ketika mencari punchline, jangan gunakan punchline yang terpikirkan pertama, biasanya kurang lucu atau kurang pecah. Pastikan kamu pertama terlebih dahulu aktifkan punchline-mu. Kalau kamu tidak bisa, kalau kamu tidak pertama, jangan berharap penonton pertama pada punchline-mu. Jadi punchline itu jangan yang dipikirkan pertama oleh penonton, tapi pikirkan adalah yang B atau yang C, punchline-nya supaya bisa pecah atau bisa menimbulkan tawa. Nah, ini contoh punchline. Lapangan di sekolah saya sempit. Setupnya, kenapa ya lapangan sekolah saya
bina kasih amanat bisik-bisik sempitnya lapangan. Panggilan yang ketiga, kalau upacara siswanya dituntut ya karena lapangannya sempit. Kemudian panggilan yang terakhir, yang olahraga cuma bisa buat karambol atau catur atau yang sempit adalah karambol. Nah, jadi kita buat panggilan yang ketiga, keempat, atau yang kedua. Jangan panggilan yang pertama. Panggilan yang pertama itu biasanya sudah terasumsi, tapi jawabannya panggilan. Jadi tugasnya Bapak Ibu nanti membuat materi atau membimbing siswa itu membuat panggilan sebanyak-banyaknya dulu, jangan hanya satu panggilan atau panggilan satu. Ini istilah-istilah di teknik stand up, rule of the three. Jadi formula di mana menjelaskan tiga hal, yaitu urutan yang diambil dengan panggilan. Jadi apa normal kata itu istilah di stand up ini. Contohnya begini Bapak Ibu, kantin di sekolah saya setiap jam istirahat itu selalu ramai. Ada yang beli rames, gorengan, bahkan ada yang beli warungnya, ya. Itu punchline-nya adalah bahkan ada yang beli warungnya. Jadi normal kata atau tap itu teknik rule of the three. Berikutnya teknik hiperbola. Situasi atau kondisi secara ekstrim agar terkesan lebay tapi lucu. Ini hiperbola ya. Contoh, kantin di sekolah saya itu setiap jam istirahat selalu ramai. Saking ramainya, kalau mau beli harus reservasi dulu. Ya, jadi harus pesan dulu, harus booking dulu. Saking ramainya. Jadi itu kan tidak terpikirkan oleh bayangan anak-anak di sekolah ya. Jadi terkesan lebay, tapi itu membuat tawa atau membuat lucu. Semula berupa majas yang membuat kelucuan dengan melebih-lebihkan, itu contoh teknik hiperbola. Lanjut Mas. Berikutnya what if ditandai dengan kata coba kalau, coba misal, saya takutnya, bayangin deh, dan lain-lain. Jadi contohnya kantin di sekolah saya itu setiap jam istirahat selalu ramai. Saya sih takutnya kalau kantin saya ramai terus dijadiin objek wisata sama pemerintah ya. Jadi ada kata boleh. Saya sih takutnya ya. Aneh pasti kalau ke objek wisata lain punya. Aneh pasti kalau ke objek wisata lain pulang bawa makanan khas. Kalau di kantin saya paling pulang bawa keluhan khas ya, keluhan. Tempat wisata apa? Katanya banyak daun-daun, tapi apa daunnya? Daun telinga. Jadi saking banyaknya orang itu, yang ada itu daun telinganya para siswa. Formula di mana ini mengandalkan menghayal atau membuat kelucuan ya. Jadi motif ini bisa digunakan untuk kalau kita sudah tidak bisa membuat materi lagi, ini cara yang alternatif ya, jadi motif. Berikutnya, Mas, personifikasi. Formula di mana membuat kelucuan dari benda mati yang seolah-olah hidup dan punya nyawa. Contoh, jajanan paling laris di kantin saya itu mendoan. Sering banget buat rebutan. Kalau mendoannya bisa ngomong, pasti dia teriak, "Dini, apa arti? Aku tempe terhormat ya. Jangan samain aku sama tempe yang lain." Ya, jadi benda mati itu adalah tempe ya, tapi dibuat seolah-olah hidup. Itu personifikasi. Contoh lagi, motor anak cewek itu kasihan banget ya. Walaupun bensinnya selalu full, tapi selalu telat ganti oli. Ini ibarat sudah makan tapi tidak dikasih minum. Kalau motor bisa ngomong, pasti dia bilang,
udah Mbak jual saja di Eko. Ya, jadi maksudnya personifikasinya itu adalah ke motor. Contoh lagi ini teknik berikutnya, komparasi, yaitu formula di mana kita membandingkan suatu objek dengan subjek lain hingga menemukan perbedaan yang menimbulkan kelucuan. Contohnya, menurut saya kantin di tempat sekolah saya kenapa ramai? Itu karena fasilitasnya bagus, makanannya enak, ibu kantinnya baik. Kalau kantin di sekolah lain seperti padahal fasilitasnya oke, makanannya enak. Tapi yang membedakan kantin sekolah saya dengan kantin lain itu cuma satu, pakai kesucian. Itu komparasi ya, membandingkan antara kantin kita dengan kantin lain. Terus lainnya pakai baju supaya patah, supaya berkalah. Nah, ini analogi yang berikutnya, teknik analogi. Salah satu formula paling sulit karena harus mencari persamaan atau kesesuaian dari dua hal yang berlainan secara konsep. Biasanya ditandai dengan kalimat itu tuh kayak atau itu seperti ya, jadi menganalogikan. Contoh, melihat perbandingan kantin sekolah saya sama kantin sekolah lain itu saya jadi positif sama positif beda kelas. Jadi ini menganalogikan kantin sekolah kita itu seperti JKT48 dan kantin orang lain atau sekolah lain itu seperti JKT beda kelas. Nah, berikutnya teknik delivery. Teknik delivery adalah cara penyampaian materi secara lisan dengan baik dan benar. Jadi tugas Bapak Ibu itu nanti membuat materi yang delivery-nya bagus. Delivery itu penyampaian materi supaya terdengar atau tersampaikan ke juri itu dengan baik. Ada beberapa macam aspek mendukung delivery. Teknik memegang mic yang pertama. Usahakan memegang mic-nya tepat di tengah gagang mic, jangan terlalu bawah maupun atas. Itu nanti bisa mengganggu suara. Jarak antara mic dengan mulut juga jangan terlalu jauh. Kemudian artikulasi merupakan pengucapan bunyi bahasa yang polanya sesuai standar sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Jadi huruf vokalnya perlu didengar jelas. Kemudian ada intonasi. Merupakan ketepatan penyajian tinggi, pendataan nada, kemudian timing. Biasanya stand up comedy itu diberi waktu 3 sampai 5 menit Bapak Ibu. Jadi setelah nanti Bapak Ibu membuat materi itu dicoba berapa menit, anak itu nanti akan menyampaikan materi stand up. Kalau melebihi 5 menit dikurangi atau diperbaiki lagi. Kemudian pandangan mata, usahakan pandangan mata itu mengajak seperti mengajak penonton berbicara. Akan lebih baik terjadi kontak mata dengan penonton. Bridging adalah kalimat penghubung dari materi satu ke materi berikutnya dengan tema berbeda. Jadi ada kata penghubung antara materi yang pertama dengan materi yang kedua, itu namanya bridging. Itu harus ada. Nah, ini contoh dalam naskah 1 bit ya, istilahnya 1 bit. Saya itu sekolah di sekolah agamis. Di sekolah saya itu kalau telat disuruh baca 1 juz. Setiap telat suruh baca 1 juz. Pernah saya sengaja telat selama 1 bulan. Bukan karena malas, tapi biar saya cepat khatam. Yaitu punchline-nya itu biar cepat khatam. Bukan karena malas atau bukan sengaja atau apa, tapi punchline-nya biar cepat khatam. Kemudian ada lagi contoh dalam 1 bit materi. Di sekolah saya juga ada kantin jujur. Jadi kalau kita ngambil sendiri, bayar sendiri, ngambil sendiri. Pernah teman saya agak jujur, dia jajan 5.000, uangnya 10.000. Dia ngambil uang kembalian 7.000. Saya tanya, Mas, kamu kenapa jajan 5.000, uangmu 10.000, kok kembaliannya 7.000? Dia dengan santai menjawab,
apaan sih orang aku ngambilnya 107.000 kok. Ini yang dinamakan kantin terlalu jujur ya. Jadi punchline-nya itu kantin terlalu jujur. Oke. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Nanti untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa pelajari sendiri tentang materi naskah berkah dan materi stand up comedy. Dan Bapak Ibu mungkin kalau di Bumiayu atau di daerah kecamatan lain, kalau ada komunitas stand up, bisa itu menggabung di grupnya di Facebook atau di Instagram. Itu bisa buat untuk referensi materi naskah stand up. Gitu. Terus tadi yang disampaikan bahwa carilah anak yang pintar dulu untuk membuat naskah materi, kemudian kalau bisa dengan kepintaran anak itu bisa membuat materi-materi yang original, karena nanti penilaian di provinsi itu lebih ketat lagi. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui, stand up comedy di FTB ini menggunakan bahasa Jawa. Jadi nanti karena kita di Brebes, monggo pakai menggunakan bahasa Brebesan boleh. Yang penting jangan ini ya saru itu nggak boleh. Kemudian mengandung sara, kemudian merosting itu menjelek-jelekan juri, kemudian pokoknya yang tidak sesuai dengan norma-norma baikan itu jangan dimasukkan ke dalam materi. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti tampil di kabupaten itu atau di kecamatan ada seleksi, di edit dulu, disaring dulu beberapa materi yang misalnya kurang sopan, dibuat sebisa mungkin tetapi tetap lucu, ada punchline-nya itu supaya tetap ya. Mungkin itu saja dari saya yang sudah memberikan materi naskah menulis cerita dan menulis materi stand up. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Sutrisno. Monggo Pak Sutrisno. Ya, filenya yang mau mengcopy materi FTB 2012. Matur nuwun dhateng Bapak Haji ingkang sampun ngendharaken babagan komedi tunggal kaliyan cerkak.